Bener-bener. Oke, itu dia dari agent Plus selection-nya dia gimana Cimomo, ada kata-kata aku pengen lihat juga sih keefektifannya Omen ini di tangannya teman-teman Alter Ego ya. Jadi kita langsung aja masuk ke game Oke, guys. terima kasih Cimomo untuk Terima kasih, analisa Uni. pre-match-nya. Karena kita sebentar lagi akan masuk ke pistol round yang pertama. Map pertama juga di series kita. Yang pertama antara Alter Ego melawan Dewa United. Tentu aja masih dipandu oleh gue Ento Koco dan Jamalism Case Duo Jaya di match kita yang pertama. Silakan, Mal. Yaps, Dewa United akan bermain di map pick-nya sendiri, di split bermain sebagai attacker terlebih dahulu dan Alter Ego yang bermain sebagai defender. Masih menjadi pertanyaan atau menjadi hal yang questionable juga, di mana masih ada Omen yang di-pick di tangan Julio Leo. Apakah akan lebih baik daripada Astra? Kita akan langsung melihat round pertama, round langsung beradu Dogi di sana. Dogo dibalas Dogo, langsung ada burung yang dibalas burung juga, dan Pierce dia sepertinya salah arah. Dia udah di decide, untungnya tidak ada yang mempanis dan ternyata Nasoran di arah side. Coba untuk menahan, masih ada reflect juga dari klip karena Adrianti, karena Adrianti terlalu overpick dan Kush pun mendapatkan satu kill lagi. Tersisa 2 pemain dan bahkan 1, dan ternyata tidak ada lagi karena hook yang dilakukan begitu kokoh, sekokoh semen. Nggak jadi. Saya lagi mikir Anda mau ke arah mana tuh tadi tuh. Agak deg-degan saya ya tadi ya. Oke, tapi pistol round pertama dieksekusi begitu cepat oleh Alter Ego. Karena memang tadi dari Dewa United mereka nggak main secara default. Mereka langsung kayak stick together berlima ke A-main gitu kan. Tapi sayangnya opening kill-nya gagal didapetin sama Pierce karena Adrian King dapetin kill terlebih dahulu, memang berhasil di reflect. Cuman masalahnya Kush posisinya nggak ke spot sama sekali, nggak bisa di trade sama sekali oleh Kush, sehingga Kush bisa dapetin 2 kill dan ada 1 true smoke kill juga tadi dari Natsoloran di terakhirannya. Dan udah ada Phantom dari Delby dengan like armor, pembelian yang cukup berani menurut gua, mengingat lu kalau 125 kapten car dulu Hakop bisa dapetin Natsoloran dengan klasiknya. Bahkan cuma kena tag, cuma ke half HP doang, akan dikasih temennya yang lebih full dari segi HP-nya. Dan akan menjadi 5 melawan 4, tidak ada lagi 1 jangkar, lebih tepatnya berkurang dari Alter Ego. Tapi Kush melakukan jiggle pick, kena tag 1 peluru Sheriff, terpaksa berhenti, jiggle dinaikin dulu dari Poison Cloud-nya. Dan Kush dalam masalah 78 HP dan 1 jiggle pick-nya barusan memberikan informasi yang begitu besar untuk Alter Ego kalau Dewa United akan gerak ke arah B-side. Ya, dan ini yang kalau gue bilang di sini adalah spotnya Jiglan Budimeter yang memegang flash, langsung melihat ada setup smoke juga. Coba di defense sendirian sama Julio Leo karena dia tahu dia menang senjata, bermain dengan Spectre di backside menunggu kedatangan para pemain Dewa United, tapi ternyata ada crossfire yang begitu indah dari Julio di pick sama Delby. Satu mendapatkan dapetin 1 kill lagi macam trade akhirnya dari Kurungkui, tapi dia tersisa sendiri saja dan hanya bisa menumbangkan 2 pemain dari Alter Ego. Meskipun tadi di awal udah agak deg-degan ketika Nats bisa didapatkan nyawanya oleh Hakobi, as known as Bocah, tapi begitu masuk ke dalam set sekali lagi bisa diratakan dari Dewa United. Wah, ini kayak yang gue bilang, informasi jiggle pick dari Kush di arah mid tuh mahal banget infonya buat Alter Ego. Maksudnya mahal banget tuh ya, bagus banget buat Alter Ego karena tadinya mereka semuanya stick di mid, Kush pas jiggle kena tag dan dia naikin Poison Cloud tuh nggak ada informasi apa-apa kan. Mereka cuma tahu oh ini masih di mid, dia nggak tahu akan rotasi kemana. Cuma pas Poison Cloud-nya turun, pas Dewa United rotasi, 1 jiggle pick dari Kush itu menurut gua jadi informasi yang begitu berharga untuk mereka. Sehingga kalau lihat tadi udah ready banget Julio Leo udah pegang flash jiggle Budimeter di arah B-side dan berhasil menahan pergerakan teman-teman dari Dewa United. Dan sekarang bonus round untuk Alter Ego dengan Phantom yang berhasil diamankan kembali dan sekarang full shield ya dari Delby. Sudah ada 1 snake bite juga yang ditaruh, ular sama burung udah dikirim ke mid. Dan untuk mendelay posisi dari Dewa United dan 1 jiggle lagi yang dilakukan oleh Kush. Sekali lagi mendapatkan 1 informasi, tapi Kush udah kena tag hingga half HP, dia harus mundur, harus berjaga-jaga terlebih dahulu. Tapi Pierce juga sama halnya, darahnya udah tinggal 52 HP. Ini sama-sama low, 2 pemain dari kedua tim. Jadi ini akan menjadi penentuan yang menarik dari segi duelnya, karena ini duelnya akan penting banget. Udah ada 1 flash yang begitu baik dari Adrian King dan udah ready juga dari Delby di arah rafternya. Adrian King coba jiggle, kasih menemukan 1 pemain. Jadi melihat ada 2 pemain Kush bakal bisa dapetin clip, tapi Delby
Oh my god, dia harus tumbang tangan Pierce begitu cepat. Dan one tap kill dari Pierce begitu tajam. Satu pemain lagi harus tumbang oleh Pierce, tapi dia juga darahnya udah low, nggak bisa berbuat banyak. Dan Julio membuat Dewa United tidak bisa berbuat banyak di arah B-side karena jangkar yang begitu kuat, positionnya yang nggak ketebak sama sekali, tapi itu jigelan Adrian King begitu menggila dan bahkan dia bisa dapetin Reggie. Dan lu lihat Pierce, ini menurut gua Pierce definisi menggokil. One bullet, one tap, mal. Pierce. Itu tadi aja apa ya, dia masih bisa dapetin. Lu lihat tadi awkward banget dia nembak ke bawah ya kan, ke orang yang ada di side yang di arah default. Tapi depannya ada orang, jadi pertama kayak ketembak kakinya dulu tapi masih bisa dapet, dia nge-flick kepalanya, sisa satu peluru dan masih dapat orang yang ketiga. Meskipun tadi hold yang baik dari Julio dan juga Adrian King. Tapi sekarang kita masuk ke ronde keempat, harus bermain dengan Sheriff saja dari Dewa United dan ada one way smoke dari Omen langsung di mainnya. Dia agak bengong, tapi ternyata satu pemain di arah dalam smoke yaitu di mid fan. Lagi reload kedengeran dan Clip langsung mendapatkan nyawa dari Kuch. Masih ada threat kill dari Adrian King. Jadi pertukaran 2 untuk 2 dan coba langsung melakukan rotasi sembari ada Seekers yang dinyalakan juga. Ujung-ujungnya akan ditunggu terlebih dahulu untuk langsung dihancurkan. Tapi kalau lu lihat Spike masih berada di arah Sewer yang artinya butuh waktu yang cukup lama untuk berjalan. Harus berduel terlebih dahulu dan Pierce harus tertumbangkan begitu saja dan sekali lagi Julio. Nah, di main mendapatkan Hakobi dengan cukup mudah. Tersisa Kurumskui seorang diri. Apakah akan ada clutch gila dari Kurumskui Mr. Agoy? Langsung karena Julio. Don't tell me you gonna clutch this Mr. Kurumskui. 1v2 situation. Naruh alarm terlebih dahulu. Planting default saja akan ada burung yang dilemparkan. Kurang satu skill untuk mendapatkan lockdownnya. Situation Kurumi! You gotta be kidding me Kurumi! 1v3. One tap Sheriff, planting and spray transfer, make it happen. 1 angka untuk Dewa United. Kembali Kurumskui dengan naganya toh. Kurumskui with the Elder Flame Vandal. Meskipun yang kali ini nggak merah, tapi still Elder Flame Vandal boy. Ini menggila, lu lihat ini tapping-tappingnya. Itu teknik adik-adik Counter Strike Sleepy Studios TV luar biasa digunakan oleh Kurumskui di round barusan. Dan sekarang kita move on ke round berikutnya. Alter sayangnya dia harus melakukan misplay dengan 2 plus 1 phantom dan 2 sheriff. Ada agresif push yang dilakukan oleh Clip yang cepat tapi belum membuahkan hasil. Dan Adrian terkena sukses dan dia bisa dapetin satu kill meskipun berhasil di-strike oleh Clip. Draghi untungnya bisa ngebalikin keadaan menjadi keuntungan untuk Dewa United dengan mendapatkan 1 kill lagi. Sehingga keadaan menjadi 4 melawan 3. 2 sheriff dari Alter Ego. Apakah sheriff-sheriff ini akan bisa membuat Dewa United bertekuk lutut di depan Alter Ego dan Julio mencari timing, satu kill didapatkan, dia terkena di paranoia keluar, dia belum bisa mundur, coba untuk cabut, tapi sayangnya telat karena dia smoke terlebih dahulu. Hakobi alias Gocha berhasil mendapatkan killnya secara cepat dan udah melakukan setup untuk masuk ke arah B-side. Nanti Spike dilakukan tapi Kus belum dapetin lagi. Oh my god, satu pemain lagi tumbang oleh Nasloran dan 1 lawan 2 dan bahkan Nasloran berhasil membuat Alter Ego kembali mengamankan momentum agar Dewa United tidak akan mendekati Alter Ego dari segi angka. Wah, ternyata adanya round yang dimenangkan oleh Kurumi tadi belum bisa membuat Dewa United mengamankan round setelahnya. Padahal tadi Alter Ego sebenarnya dari segi senjata ada mix buy yang dilakukan dan sebenarnya tadi diunggulin dari segi senjata dari Dewa United. Tapi sekali lagi begitu roundnya dimulai, Dewa United seakan-akan apa ya, nggak punya arah yang jelas. Julio memang bisa ditumbangkan tapi gak bisa membuat mereka bisa memanfaatkan celah itu. Dan sekarang masuk ke ronde ke-6. Ada 2 sheriff dan 1 phantom karena Kurumi tadi kaya sendiri, bisa nge-kill 3 dan clutch. Sekarang Adrian King coba berjaga dekat, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sementara B-main selalu ada Omen yang menunggu, dekat ataupun jauh, smoke ataupun flash, selalu ada teror dari sang pembawa mimpi buruk yaitu Omen. Main 2 orang di arah mid. Kus tidak terkena 0 poinnya dan Clip membuka Bladestorm. Apakah Bladestormnya bisa menjadi pembeda? 2 gunanya udah dilemparkan, yang ketiga akhirnya bisa mengenai bando dari Sky. Dan akan
coba bergerak pelan menuju ke arah A side. Masih ada Natloran di sana. Kunainya kembali dilemparkan, updraft dash, coba mendapatkan Natloran, tapi ada Kurumi di sana yang akhirnya berhasil mendapatkan Natloran. Megang Vandal curian, lockdown juga dibuka, 8 peluru, memilih untuk reload tapi Spike kembali di belakang dan Kurumi mendapatkan Kush. Duel yang kembali dimenangkan, tapi dia nggak bisa masuk ke site, dia nggak bisa nge-plan, dan ternyata Hakobi dengan begitu sabar menunggu Julio yang sudah di-bait terlebih dahulu karena adanya jumlah anggota yang dimenangkan. DLB 1v4 situation, make it 1v3, planting default, ada Satchel, fake Satchel, dan Dregi sudah mengetahui posisi dari DLB, tapi dia nggak ngecek ke arah belakang. DLB sama-sama nggak lihat, dia jalan ke Rems, gak ada yang nengok. Ini saling lewat satu sama lain tanpa mengetahui. Dan DLB, apakah dia akan mendapatkan kill pertamanya dengan cepat? Yap, satu kill yang cukup mudah. Masih ada 2 pemain lagi yaitu Pierce dan juga Hakobi. Tapi udah tidak ada utility yang bisa dimainkan. Hanya ada Pensels yang bisa dimainkan saja. Dan Pierce mendapatkan angle yang begitu baik. Crossfire yang tercipta sudah sangat-sangat enak. Dan another Thrifty untuk Dewa United. Ini kenapa dari tadi 3 round terakhir yang menang tuh yang low buy gitu nggak? Iya, yang menang tuh yang lobet kayak tadi Dewa United mendapatkan angka pertamanya Thrifty, terus Alter Ego juga dapetin angkanya dengan mix buy-nya mereka, dan sekarang Thrifty lagi. Tapi ini Dewa United dia dapat 2 angka dengan Thrifty gitu. Kayak ketika mereka full buy, kayak itu susah banget untuk ditembus gitu. Pergerakan dari Alter Ego defense-nya tuh susah ditembus, tapi ketika mereka Thrifty kayak lebih ke nothing tulus sih untuk di round ikut tersebut dari Dewa United. Sementara ketika mereka full buy, mereka terlihat sedikit kebingungan. Tapi Hakobi alias Bocah sekali lagi berhasil menumbangkan Julio untuk kedua kalinya. Tapi di sini masih ada Clip yang begitu baik bermain di balik toxic screen, membuat sang yang punya toxic screen alias Kush Viper harus tumbang. Dan Adrian King hampir whiff tadi barusan. Untungnya Pierce belum sigap sehingga Adrian King bisa mendapatkan kill tersebut dan membuat paling tidak ini masih doable untuk Alter Ego. Seekers sudah dibuka, sudah ketahuan 3-3-nya ada di arah bisa. Planting fight sudah dilakukan di atas, Raptor udah kelihatan juga akan coba di-pick oleh Adrian King. Tapi dia sekali lagi begitu mengerikan Adrian King, posisi timingnya ketika mundur. Dan Natloran, dia sudah ketahuan ada di arah B-man dan sudah bertemu dengan Kurumi, tapi dimenangkan duel oleh Kurumi, menyisakan Adrian King seorang diri. Dia masih punya 1 flash yang bisa digunakan, flash keluar, nggak kena siapa-siapa. Di backside 1, di B-man 1, tapi Adrian King cuma dapetin 1 info yaitu Kurumskui yang berada di arah B-man dan coba untuk di-pick. Karena bisa coba dicek, 1 kill didapatkan, tapi dia gagal flick karena memang terlalu jauh flicknya 180 derajat untuk bisa lu ngebanting ke belakang sehingga Dewa United tetap bisa mendapatkan angka tersebut. Tapi ini all thanks to Delby, di mana dia bisa tembusin dari toxic screen-nya sehingga dia bisa dapetin 2 kill dan menjadi keuntungan untuk Dewa United. Ya itu klip tadi ya yang buka 2 kill di awal. Dan menurut gua Kurumi tuh selalu menangin duel-duel penting, tau gak sih? Kayak perangnya tadi di B-man, kalau dia kalah perang di situ itu udah pasti mencari tahu permainan-permainan dari Dewa United akan seperti apa takingnya di 7 round yang udah berjalan. Mungkin bisa aja round ke-8 ini akan berbeda, tapi game sudah dimulai. Terima kasih untuk Cimomo analisa singkatnya di 8 round terakhir ini, dan kita akan melanjutkan round ke-8 antara Alter Ego melawan Dewa United, di mana Alter Ego ini mereka lagi fase yang gue bilang ini mereka lagi kurang disiplin nih, bukan gak disiplin ya, kurang nih. Ada momen-momen sometimes tuh Alter Ego nggak ya itu yang gue bilang, nge-pick sendirian, gak ada trap sama sekali. Dan Viper Speed sudah dibuka oleh Kush di arah B-man, tapi Null Comment juga dibuka, bakal coba diinvasi di arah B-nya, coba masuk, ada Gravity Well juga barusan keluar, tapi Flash ready dari Draghi akan coba di-pick. Gak ada siapapun di situ. Adrian King coba untuk nge-pick, tapi dia kalah tentu saja karena dia lagi mode Null Comment. Fire rate-nya tinggi, akan coba masuk lagi, coba untuk cari timing dari Kush. Julio dia berhasil dapetin clip dengan begitu baik, tapi Kush memang dia dapetin Draghi, tapi terkena trap oleh Kurumi. Dan kali ini Julio masih bisa bertahan. Sekali lagi Julio menjadi jangkar biru yang begitu kuat sekali. Julio bisa mengamankan round untuk Alter Ego 5-3. ini siapa yang punya B-side, siapa yang punya Julio namanya. Bener-bener kokoh banget dia jaga. Dia tadi sebenarnya kayaknya udah tobat deh. Sempet ngaduin early pick di B-main ya kan. Dan dia kalah, akhirnya ya udahlah gua nungguin D-side aja. Dan begitu dia nunggu D-side,
Lagi-lagi ada multiple kill yang didapatkan, 3 kill dari Julio dan membuat Dewa United sekali lagi harus tertahan langkahnya sebelum masuk ke side. Masuk ke ronde ke-9, ada Viper Speed Toxic Screen yang langsung dibuka di arah mid. Ya, Alter Ego di sini bermain dengan istilahnya ada 2 smoker. Jadi pastinya punya delaying power yang lumayan. Makanya dari tadi Julio sering banget main smoke buat dirinya sendiri karena masih ada Viper juga yang bisa main smoke untuk timnya gitu kan. Masih bermain default aja, sama-sama nunggu. Ini Dewa United kayak berharap adanya push yang dilakukan oleh Alter Ego dan coba mempunish, tapi Spike sudah mulai dibawa ke arah A side sepertinya. Sudah mulai regroup dari Dewa United. 55 detik tersisa, tentunya masih cukup banyak waktu. Di side seperti biasa, yang punya A side Natsloran, yang punya B side Julio tinggal pilih mau lawan siapa dan setup sudah mulai dilakukan. Natsloran bisakah dia menahan A side sekali lagi, sudah mulai dihimpati. Natsloran dapat 1 kill, tapi tidak yang kedua. Sudah lumayan mendapatkan 1 sebelum ada trade kill dan Clip menjaga dekat. Adrian King sedang memegang burungnya dan Kus langsung melakukan trade kill. Menjadi 3 melawan 3. Spike sudah dipasang. Delby dari arah Heaven mampu mendapatkan 1 dan ada showstopper ditembak tepat di wajah dari Hakobi dan Kush yang menutup round kali ini. What a retake from Alter Ego. Tapi retake tadi hampir terlihat mengerikan karena Adrian King kayak terlalu terburu-buru kayak, wih, dia udah masuk gitu. Jadi ketika dia mau coba melakukan retake dia nggak ready gitu. Dia lagi posisi mau megang burungnya ya alias guiding light, tapi ya itu baik lagi dia pegang guiding light-nya di tempat yang open gitu sehingga tadi posisi Clip udah ready banget buat ngesuin. Tapi ini thanks to Natsloran juga sih, kayak itu menurut gue jadi delay power yang lumayan dengan dia berhasil dapetin 1 kill ke arah Pierce. Dan sayangnya memang Clip nggak bisa dapetin kill kedua karena Kush udah expect posisi tersebut karena Drake yang terculik. Dan lu lihat pergerakan DLB, 1 satchel dipakai, showstopper, tembak, dia masih ada di rafternya lagi. Jadi dia masih ada di spot yang aman lah istilahnya, nggak perlu pusing kiri kanan belakang ketika dia selesai melakukan showstopper. Tapi itu sekali lagi ya masih dibilang good retake, tapi memang terlihat mengerikan ketika posisi Adrian King tuh pick off begitu mudahnya. Dan sekarang round ke-10 ini sama kayak Dewa United ketika mereka memenangkan angka keduanya di round ke-6 kalau gue tidak salah, dimana ada 1 full buy ya dari Kurumskoi dan ada 1 Bloodstorm dari Clip. Nah ini sama nih, apakah akan terulang lagi kejadiannya? Dimana Kus yang kali ini bertugas untuk menjaga di arah B-side. Sudah ada Trailblazer dikirim coba untuk cari informasinya dapat banyak dari Adrian King. Paling tidak itu 2-3 pemain udah ketahuan oleh Adrian King. Dan terpaksa Dewa United harus memilih mundur karena posisi yang udah ketahuan. Dan dia juga sulit untuk tembusin Viper yang punya delay power begitu kuat dengan Poison Cloud, Toxic Screen, Snakebite. Itu that's why ini Viper tuh bisa dibilang jadi role keduanya tuh role sentinel gitu. Jadi dia bisa ngejangkar begitu kuat juga di arah side. Tapi sepertinya akan bermain split dari Dewa United. Coba untuk masuk ke arah Heaven, coba dikasih 0 point, ngedetect 1 pemain. Tapi di sini nggak ada yang expect posisi dari Julio, tapi berhasil di-trade oleh Clip. 1 tukar 1, lockdown dikeluarkan kali ini. Coba bertahan dari Adrian King, masih bisa dapetin 1 kill. Bahkan Kus juga berhasil dapetin Clipnya. Akan mundur terlebih dahulu karena ini 2 lawan 4. Ini adalah situasi yang diuntungkan untuk Alter Ego tentunya. Mereka tinggal hanya bermain bersama, gak perlu pick 1 persatu. Dan itu dia Adrian King dan juga Kus menjadi duet yang begitu strong di arah B-side. Terlalu terburu-buru gak sih Dewa United? Tadi lockdown udah dipasang, tapi mereka kayak langsung masuk. Padahal ya belum keusir gitu kan pemain-pemain dari Alter Ego nih kayak gini. Mereka belum keusir, mereka masih standby di tempatnya. Tapi Dewa United udah mulai masuk dan mampu ditahan kill-kill yang begitu clean tadi dari Alter Ego di side. Dan akhirnya Dewa United hanya tersisa 2 pemain sebelum akhirnya mereka harus tertunduk. Dan Alter Ego kembali menambah 1 poin lagi. 7-3, ada 4 poin yang berjarak 4 poin dari Dewa United. Langsung ada Trailblazer juga dari Pierce. Ngecek ke arah Heaven B-nya. Dan Kush sekarang yang coba beradu mekanik di arah B-main. Coba jigal-jigal Hakobi. Dia pastinya nggak di-spec, tapi sepertinya benar saja. Tapi sebelum itu sudah ada DLB yang mampu mendapatkan Clip. Dan Spike akan coba dibawa ke arah manakah Seekers. Sudah mulai dibuka dan informasi sudah didapatkan oleh
tim Alter Ego regroup kembali ke arah A side seperti yang tadi gue udah bilang, mau pilih mau ke side-nya Omen atau mau ke side-nya Natsloran yang dia sepertinya udah kelihatan ada ubur-ubur yang ngecek keberadaannya di belakang pot. Tapi terpentingnya Natsloran dia agak nge-wave dan gagal mendapatkan siapapun. Akhirnya A-side-nya sudah tumbang, tapi spike carrier-nya berhasil didapatkan. Julio dapat satu, kita dikurung bersama Pierce. Masih spike dapat satu, ada swing ketiga. Layer terakhir dari Alter Ego adalah Adrian King terkena surprise. Tapi dia masih ingin beradu aim-nya di arah elbow. Dia coba nge-swing, tapi sepertinya Adrian King langsung melawan 2 pemain sekaligus. Begitu sulit. Nice try dari Alter Ego, tapi tadi Natsloran kalau dapat satu aja, mungkin jalannya akan berubah sih. Iya, tadi Natsloran bagus, dia main anti flash gitu kan, dia tetap ngadep depan karena dia tahu nih dia pasti akan di flash. Dia coba nggak melakukan anti flash dan ketika coba untuk nge-swing itu timingnya pas dari Natsloran. Cuma sayangnya crosshair-nya ketika dia nge-flick ke belakang itu nggak kepala, jadinya cuma bisa nge-tag doang ke Kurumi. Dia nggak bisa dapetin kill ke Kurumi dan dia otomatis harus kena pick 2 orang sekaligus dari Natsloran dan sudah hilang begitu saja. Dan Julio menurutku tadi terlalu terburu-buru ketika dia bisa dapetin spike drop, tapi dia langsung masuk ke pick elbow sendirian, nggak ada follow up flash dari Adrian King sehingga dia ke pick off dengan cukup mudah oleh Dewa United di arah side. But ya udah, it is what it is. 7-4 sekarang adalah last round. Sebelum kita bertukar set, apakah akan menjadi 7-5 untuk Dewa United atau akan menjadi 8-4 untuk Alter Ego di round kita yang ke-12, di mana Adrian King sudah mengeluarkan Trailblazer-nya mencari informasi di arah mid. Cuma ngeliat satu doang, yaitu Pierce yang di arah mid, tapi harusnya Adrian King tahu Pierce nggak mungkin sendirian karena dia adalah seorang Sky Flasher, Initiator. Jadi pasti ada temennya yang akan nge-follow up utility yang dikeluarin sama Pierce pada nantinya. Dan kembali masih coba untuk bergerak ke arah A yang kali ini dijaga oleh Kush nih, Mal. Ya, ini Kush sudah standby banget sama Snakebite, masih ada 2 pula, bisa dikomboin sama Penshell lagi. 40 detik, apakah bisa dimanfaatkan? Karena ini delaying power-nya bakalan gila banget. Mungkin berharap sama dash-nya Clip, tapi Eagle udah terlihat dan Kush langsung bisa tertumbangkan. Nice entry kill, ada flash juga langsung masuk ke arah rem. Akan dijaga oleh Delby dan Delby bisa mendapatkan 1 kill. Smoke yang agak telat sepertinya dan Dregi terlalu bernafsu tadi, tapi Adrian King bisa mendapatkan 1 kill. Ada trade kill lagi. Bulldog dari Hako bila bersama Kurumsky mampu mendapatkan 3 kill ke arah Alter Ego. Tersisa sang raja ke-8 dari utara, ada Julio. Coba mendapatkan 1 kill dengan Bulldognya, berhasil dapat 1 kill. Masih ada 2 pemain lagi berganti. Loh, kok Bulldog lagi? Coba cari senjata yang lebih baik lagi, yang lebih mahal, yang lebih bagus. Ada Phantom Prime berwarna hijau di sana. 1v2 situation. Smoke coba dibuka one way ke atas LED screen dan dia akan berjalan pelan menyusuri elbow. Ada shrouded step juga, tapi sepertinya tidak akan digunakan. Sudah tidak ada flash lagi, masih berjalan pelan. Waktu terus berdetik dan Julio akan masuk ke crosshair dari Hakobi, as known as Bocah. Dan 7-5 untuk first half kita akan masuk ke second half. Yap, 7-5 serudukan banteng resmi untuk membawa kita ke second half menjadi 7-5. Ini menurut gue sebenarnya udah nice trade. Bahkan juga tadi sempat dapetin 1 kill dari Adrian King. Tapi sekali lagi, karena pick 1 per 1 yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego tuh dipunish habis-habisan oleh Dewa United. Karena mereka begitu sigap, terutama dari Hakobi yang memang dapetin kill dengan Bulldognya dengan begitu manis. 2 kill bisa didapatkan secara cepat oleh Hakobi. Dan sekarang 7-5. Tapi memang menurut gue line up dari kedua tim ini, Dewa United adalah line up attacker, sementara Alter Ego adalah line up defender dari segi line up agent mereka. Jadi kayak emang itu udah ya, itu emang harus terjadi gitu. Emang udah sesuai lah dengan tracknya dari line up agent kedua tim. Nah sekarang permasalahannya adalah line up defender tadi sekarang main attacker, line up attacker tadi sekarang main defender. Kita lihat gimana eksekusinya, terutama dari Dewa United, karena mereka nggak punya delay power yang sebegitu kuat. Tapi trade kill terjadi di A-main secara cepat, 1-1 akan coba nge-pick, tapi tahu-tahu 2 kill instan lagi datang dari Alter Ego, membuat Dewa United hanya menyisakan Kurumsky dan juga Clip yang baru saja ingin melakukan retake 2 melawan 4. Ini tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk Dewa United, mengingat pemain Alter Ego masih sehat walafiat dengan 3 pemainnya yang masih full HP. Meskipun Adrian King udah kena tag, tapi
mereka bermain secara quantity, mereka bermain di arah B-man ya, berdua, bahkan anak Loran coba untuk melakukan flame, mencari timingnya, karena Trailblazer, 30 damage connect ke arah Clip, dia terdelay lagi, tapi satu kill didapatkan oleh Kurumi, akan coba untuk nge-pick lagi, Adrenki coba untuk melakukan jiggle, tapi ketahuan Nasloran yang berada di arah Heaven, masih ditungguin, karena ini adalah sebuah frenzy, begitu superior ketika berjarak dekat, tapi Adrenki yang mendapatkan kill tersebut, dimainin, Kurumi kebingungan, kiri kanan kulihat saja, dan Nasloran tahu-tahu udah di rafter buat dapetin kill karena Kurumi menjadi 85 untuk Alter Ego. Oke, Apis Loran yang luar biasa, 2 kill cepat dari Alter Ego dan post plan yang post plan yang memang seharusnya gitu kan. Sudah tidak ada lagi yang namanya pick satu persatu dan segala macam. Tadi meskipun masih ada korban, tapi ya karena itu memang adu aim Kurumi yang cukup baik tadi, bisa menculik satu, tapi udah post plan yang enak banget, satu muter ke Behaven. Sisanya nahan di B-Man itu udah cukup banget sih. Kalau masih bisa dimenangin sama Dewa United di round tadi, itu udah menjadi upset banget pasti untuk Alter Ego. Sekarang ada modal 2 Sheriff di tangan Kurumi dan juga Pierce. Tadi di Alter Ego ada 2 pemain yang membeli sebuah Bulldog dan mereka mulai berjalan ke arah A main, coba mulai masuk A side sepertinya. The Trailblazer juga sementara di mid masih ada masing-masing 2 pemain yang berjaga dan langsung ditambah kuantitasnya di arah A side. Ada Kurumskui berjaga dengan Sheriff yang bisa kan dapat 1 kill, tidak, ternyata miss the shot, dan ada 1 pemain lagi yang langsung tertumbangkan juga. Begitu open posisinya untuk pemain lagi di mid yang masih belum rotate, coba ditahan oleh Natsloran, dan Delby pun bermain di arah A main. Coba menunggu para pemain Alter Ego yang rotate dari arah rem. Coba untuk berduel sekarang. Apakah kuantitas mendapatkan Delby? Coba untuk bermain dengan klasik right click. Namun masih gagal karena Delby itu siap dengan spekternya. Coba ngebanting ke arah kiri dan berhasil. 1v5 Hakobi hanya bisa berdoa dapat 1 kill. Oke, doanya langsung dikabul. Dan untuk dapat yang kedua kayaknya agak sulit ya bun ya. 5 HP. Ini udah 5 HP, Hakobi cuma ya cari peruntungan lagi. Kali kan dapat yang kedua gitu. Coba untuk menyusuri area Heaven, di area RM, tapi ya udah kayaknya gak ada yang datengin gua. Coba ngepick lagi di Fuse, bikin panik pemain-pemain Alter Ego, dan benar aja Natsloran kemaju ngepick lagi, dan itu dia Natsloran masih dapetin kill, tapi Natsloran harus hilang. Memancing 1 pemain dari Alter Ego untuk masuk lagi ke arah set. Ayo dong, sini dong, 1 lagi mati dong gitu. Kalau nggak bisa bunuh, bikin dia yang bunuh diri. That's how you play. That's how you play. Karena itu kelihatan banget kayak Hakobi, aduh ini udah gak mungkin bisa kan. Percuma saya ngambil spekter yang drop itu gitu. Ya udahlah, saya diffuse, memancing 1 pemain datang, dan benar aja Natsloran langsung datang menghampiri Hakobi. Memang Hakobi hilang di tangan Natsloran, tapi Natsloran juga ikut hilang di tangan Hakobi. Ya, secara tidak langsung. Dan sekarang ronde ke-15. Akhirnya Natsloran hanya bermodalkan Sheriff saja, tapi Clear langsung bermain cepat karena B-man gagal. Untuk layer kedua yaitu Pierce mampu mendapatkan push sebagai opening kill, dan masih ada biji-bijian herbal dari Sky. Arah B-man ya, tapi Behaven maksud gue, dan Julio yang malah mendapatkan Hakobi. Ada Kurumskui yang menjaga dekat, dia turun ke bawah, kakinya patah. Delby langsung memanfaatkan momentum tersebut, dimajuin lagi, dia tiba-tiba muter. Padahal dia hampir bertemu sama Dregi. Coba lihat para fragmentnya apa, kena kayaknya enggak, dan ada Natsloran juga menjaga di balik Q-box. Dan menjadi 1v2 situation, Delby melawan 2 pemain, 1 kill bisa didapatkan, dan oh my god, Delby with the clutch. 10-5 bonus round yang kembali dimenangkan oleh Alter Ego. Another bonus round. Wah, ini definisi wah sih, bener sih. Dari Alter Ego, bukan why ya, ini wah. Ya, nih begitu menggila. Dia cuma lempar bumbut karena dia cuma mau ngambil senjata gitu kan, dan ini timing nih. Untung dia nggak mundur terlalu jauh tau gak di arah pilar. Ya nggak open jadinya. Nggak open, jadi tadi si posisi Pierce tuh dia tahu, oh ini Delby di sini nih. Tapi Delby nggak terlalu open posisi, jadi Pierce nggak bisa dapetin kill tersebut dan bermain dengan Judge sekarang. Tapi dibuka dengan Trailblazer karena tahu bakal ada yang berjaga dekat. Satchel masuk, nggak bisa ngeliat apapun di arah RF. 1 kill cepat datang lagi langsung dari arah Delby, langsung dicari lagi di manakah kau berada Kurumskui. Dan itu dia Kurumskui berhasil dapetin Delby, tapi berhasil di-trade oleh Julio. Julio tahu masih ada 1 pemain di arah elbow karena adanya smoke jet di arah elbow, dan Adrenki udah berhasil mereka akan coba di-pick, dan itu run and gun supremacy with Phantom Protocol dari Julio.
menyisakan Hakobi lagi dan lagi seorang diri dengan frenzinya. Coba cari satu kill, belum berhasil. Dan satu kill ini lo lihat tuh. Run Engine Supremacy Phantom Protocol 711 Gaming. Langsung disummon robotnya ya di atas mayat dari Hakobi. Itu udah aneh banget itu. Bisa yang kena pala loh. Dari sekian banyak kemungkinan. Dan ya, don't forget the spike. Pasti terdengar dari Alter Ego ya, karena spike-nya ketinggalan di base. Remember the spike. Ronde ke-17 akan bermain sebentar lagi dan Clip sudah memegang operator di tangan, ngepick ke arah mid, tapi tidak akan menemukan apapun kecuali harapan yang pupus karena semua pemain Alter Ego berada di arah Emin. Langsung ada trail yang digunakan. Cyber Cage juga Pierce. Bisakah dia make a play di sini? Sudah langsung from the shadows ke arah side. 3 pemain sudah mengisi side. Pierce harus bisa mendapatkan sesuatu dari posisinya ini. Kalau tidak, maka plan tahan dan ada lockdown juga. Coba keluar ke arah Rebo. Gak kena. Gak full damage. Gak full damage Pierce. Coba bermain dengan flashnya, coba crossing kah? Bisakah dia crossing? Tidak bisa karena ada lockdown. Dan plan terjadi, akhirnya Clip bisa mendapatkan 1 kill karena dia ada elbow, 1 kill. Neural tap yang begitu maksimal. Bisakah dia dapat 1 kill lagi? Terlihat posisinya, ada reflect dari Clip setelah Natlor dengan 3 kill. 2v3 situation. Terlalu sulit karena 3-3-nya ada di arah Emin. Apakah akan ada defense yang baik dilakukan? Coba ditahan sama Clip. Tapi seperti akan ada line up snake bite dari Kush. Sudah begitu nyaman dan tentram dan Clip akan mundur perlahan. Tapi ternyata selamat pun tidak bisa karena ada DLB yang memotong pergerakan tersebut. 12-5 match point di tangan Alter Ego. Wah itu, ini Alter Ego harus berterima kasih kepada Natsloran di round itu. Karena Natsloran yang sisa sendirian. Julio coba untuk ngebantu Natsloran gitu kan di arah side, tapi dia hilang di tangan Clip. Dan Natsloran masih hidup di arah side, dapetin 3 kill mal. Dia dapetin 3 kill. Jadi mau nggak mau sisa berdua doang dari Dewa United. 2 lawan 3. Itu bukanlah kabar baik. Ditambah itu udah ter-expect sama Alter Ego. Kalau teman-teman gue di side mati, tenang, gue masih punya Kush yang punya line up Snakebite. Dan benar terjadi. Alter Ego match point angka 12 dan Clip coba bermain cepat, langsung di right click aja, nggak pakai lama. Tapi di sini masalahnya Julio langsung nge-swing, berhasil dapetin 2, bahkan Natsloran juga berhasil dapetin Hakobi. 2 pemain tersisa sekarang dari Dewa United. Side-nya udah berhasil tembus, coba untuk di wallbang dan Kush mencari timing untuk nge-pick Kurumskui dan berhasil ditumbangkan. Dan menyisakan Clip seorang diri. 1v3 situation. Adrian King memang low, tapi apakah dia bisa mencari Adrian King terlebih dahulu? Tapi no, spike-nya masih di belakang. Dikasih Trailblazer buat ngecek di arah Sewer biar Natsloran bisa crossing secara cepat. Dan flash pun udah dikeluarin sama Adrian King, tapi belum menemukan siapapun. Dan Toxic Screen harusnya dinaikkan untuk membiarkan Natsloran bisa crossing ke dalam side. Dan Clip udah nyampe di elbow, tapi Adrian King crosshair-nya udah ready dan Alter Ego resmi menutup map pertama dengan angka 13-5 untuk Alter Ego.